Shalom, berjumpa dengan saya. Hari ini kita kembali lagi dalam renungan kita. Hari ini saya akan membahas tentang apakah yang Alkitab katakan tentang penyakit sampar. Apa yang Alkitab katakan tentang penyakit sampar? Apa itu penyakit sampar? Penyakit sampar adalah penyakit menular. Mengapa disebut penyakit menular? Karena penyakit atau virus ini mewabah ke berbagai penjuru dunia. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, ada 39 ayat yang berbicara tentang penyakit sampar, baik kepada manusia maupun terjadi kepada hewan atau ternak. Dalam Perjanjian Baru, kita menemukan di 3 ayat. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya tidak membahas satu persatu pada video kali ini, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa hal penting dan memberi kesimpulan dari beberapa ayat yang ada dalam Perjanjian Lama dan ada juga dalam Perjanjian Baru. Mengapa penyakit sampar itu terjadi? Yang pertama, karena hukuman Tuhan terhadap manusia yang menentang Tuhan. Itu dapat kita lihat di kitab Habakuk pasal 3, ayat 3 dan ayat yang kelima. Dalam sejarah Alkitab, para nabi menyebut penyakit sampar sebagai murka Tuhan terhadap manusia yang menentang Tuhan. Hal yang kedua, penyakit sampar itu terjadi karena hukuman Tuhan atas orang yang tidak mau menuruti perintahnya. Itu dapat kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 9 ayat yang ketiga. Pada zaman Raja Firaun menguasai orang Israel, Tuhan mendatangkan wabah penyakit sampar, membunuh segala ternak mereka sebagai tanggapan Tuhan atas penolakan Firaun untuk menuruti perintah Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Lalu hal yang ketiga, karena hukuman Tuhan atas kesombongan pemimpin dan rakyatnya. Dalam kitab 2 Samuel pasal 24 ayat 15, di situ dijelaskan, pada zaman Daud menjadi raja Israel, Allah mendatangkan penyakit sampar kepada mereka selama 3 hari sehingga menewaskan 70.000 orang. Penyakit ini muncul sebagai tanggapan Tuhan atas kesombongan Daud dan bangsa Israel yang mengadakan sensus untuk melihat jumlah kekuatan mereka. Lalu hal yang keempat, penyakit sampar itu terjadi karena hukuman Tuhan akibat dosa manusia. Nubuat para nabi dalam Perjanjian Lama juga menyampaikan kepada kita bahwa murka Tuhan dengan mendatangkan penyakit sampar sebagai tanggapan Tuhan atas dosa manusia. Di saya menyimpulkan dalam Perjanjian Lama ada 4, kemudian dalam Perjanjian Baru saya simpulkan menjadi 1. Mengapa penyakit sampar terjadi? Tanda akhir zaman. Hal itu dapat kita lihat dalam kitab Lukas atau Injil Lukas pasal 21 ayat 11, kemudian Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Di dalam Perjanjian Lama, wabah penyakit menular atau penyakit sampar adalah salah satu bentuk murka Tuhan kepada manusia. Maka dalam Perjanjian Baru,
lebih mengarah kepada sesuatu yang harus terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertanyaannya pada hari ini bagi kita, apakah pandemi virus corona adalah jenis penyakit sampar? Saya katakan iya, karena virus ini menular. Hal yang kedua, apakah pandemi virus corona ini adalah salah satu bagian seperti yang firman Tuhan katakan? Hukuman Tuhan karena dosa, kesombongan para pemimpin dan manusia, atau karena manusia menentang Tuhan dan tidak menuruti perintahnya, atau salah satu tanda kedatangan Tuhan bahwa Tuhan akan segera datang. Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, ada hal yang menarik untuk diperhatikan secara khusus dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 8. Di situ dikatakan kematian disebabkan kehadiran maut dan kerajaan maut di bumi yang diberikan izin membunuh seperempat manusia di bumi, atau 25% manusia di muka bumi ini akan mati. Kematian tersebut adalah diakumulasikan dari, yang pertama, kematian disebabkan karena pedang atau peperangan. Lalu yang kedua, kematian disebabkan karena kelaparan. Terjadi gagal panen, hancurnya ekonomi, dan orang-orang tidak dapat membeli makanan. Hal yang ketiga, kematian disebabkan karena sampar, wabah, penyakit. Lalu yang keempat, yang terakhir, disebabkan binatang-binatang buas, diterkam hewan yang ganas, atau digigit hewan liar seperti nyamuk dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dalam binatang liar yang dapat membinasakan karena wabah. Saudara sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus, memang kita harus memiliki indikator yang jelas. Apalagi kalau kita mengatakan segala sesuatu terjadi karena hukuman Tuhan, maka kita bisa membuat sebuah kesimpulan sendiri dan terjadi penghakiman terhadap sesuatu peristiwa. Bagi saya hari ini, apapun yang terjadi pasti ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan di balik peristiwa yang terjadi. Pasti ada rencana Tuhan di balik pandemi virus corona yang hari ini juga belum dapat diatasi. Apa tugas kita sebagai orang yang percaya? Ada beberapa hal menurut saya hari ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari kita menjadi orang yang arif dan bijaksana dalam menilai zaman ini. Karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus pasal 5 ayat 15-16. Hal yang kedua, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ada maksud dan rencana Tuhan. Dan Tuhan punya rencana atas segala sesuatu yang terjadi. Roma 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Lalu yang terakhir, mari kita berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Kristus kedua kalinya ke dalam dunia ini, dengan tetap kuat di dalam Tuhan, setia sampai akhir, supaya kita menerima mahkota kehidupan. Mari bersama-sama hari ini kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, berharap kepadanya, berjaga-jaga, tetap setia. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua hari ini, dan saya percaya kita akan diberkati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.